agar proses child grooming ini bisa diusut tuntas dan yang terindikasi pelaku bukan berkoar-koar. Lebih baik ikuti karena Aurel juga sudah cukup lama menderita. Dalam gereja Katolik itu sebenarnya tidak ada namanya perceraian. Artis Aureli Moeremans belakangan ini namanya tidak pernah sepi dari perbincangan setelah buku memoarnya yang bertajuk Broken Strings dipublikasikan sukses menarik perhatian. Menanggapi kejadian buruk yang menimpa Aurel, anggota Komisi 13 DPR RI, Frike Diah Pitaloka, turut buka suara. Frike dengan tegas mendorong kasus child grooming yang dialami Aurel dibawa ke rapat DPR agar kejadian serupa tidak terjadi pada anak-anak lainnya. Bagi Rike, kasus child grooming seperti yang dialami Aurel masih dianggap tabu di tengah masyarakat. Karena hal itulah, negara harus hadir memberi perlindungan dengan melibatkan banyak unsur, tidak terkecuali Komnas Perempuan, yang sampai saat ini belum bersuara menanggapi kasus yang dialami Aurel. Lebih dari itu, Rike berharap pelaku dapat dijerat dengan pasal berlapis agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang melakukan kejahatan child grooming terhadap anak di bawah umur. Dan, seperti inilah kemarahan Rike saat rapat di DPR RI Komisi 13. Rapat di Komisi 13, kita hari ini akan berjuang untuk siapa? Aureli Moeremans dan korban-korban lainnya. Kita akan rapat di Komisi 13 bersama Komnas Perempuan dan Komnas HAM Republik Indonesia. Semangat semuanya, pelaku di luar sana nggak bisa anteng-anteng ya. Saya ingin menyampaikan, kasus yang sedang ramai di media sosial adalah child grooming. Ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip tabu bagi Indonesia selama ini. Tetapi ada seorang perempuan yang bernama Aureli Moeremans yang mengeluarkan buku e-book secara gratis yang berjudul Broken Strings, Fragments of a Stolen Youth. Bagaimana masa mudanya dihancurkan, bukan hanya dirampas. Dan ini adalah memoir yang terindikasi merupakan kisah hidup yang nyata. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja, juga kepada anak-anak kita. Ketika negara diam, ketika kita yang ada di dalam posisi harusnya bersuara, harusnya memberikan proteksi, kita diam. Saya belum mendengar ada suara dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan secara utuh, secara serius terhadap kasus ini. Saya kira sudah menjadi perhatian internasional. Tadinya ada 2 buku, yang versi Inggris dan juga versi Indonesia. Lalu child grooming ini bukan tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan modus operandi. Prosesnya sistematis ketika pelaku atau groomer membangun kedekatan emosional, kepercayaan dan ketergantungan pada anak atau remaja. Tujuan akhir adalah kekerasan atau eksploitasi. Maaf pimpinan, saya agak emosional ya, karena ini bisa terjadi loh pada anak-anak kita begitu, atau pada masa depan ketika kita diam. Sebetulnya kasusnya banyak di Indonesia. Untung ada anak ini yang berani ngomong loh. Lalu sekarang indikasi pelakunya ini sekarang sedang melakukan pembelaan diri begitu, dan ini rame indikasi pelaku melakukan pembelaan diri seolah-olah normalisasi terhadap bagaimana kekerasan terhadap anak. Ada pembujukan di situ, pernikahan, indikasi ada kekerasan seksual dan sebagainya yang cukup sadis saya kira. Dan dalam momen berharga ini, di hari pertama saya bertugas di Komisi 13 dengan support dari pimpinan tadi, pimpinan juga mohon dukungannya terhadap kasus ini. Apakah mungkin kita memperjuangkannya bersama? Ada yang mencoba membela, langsung diintimidasi Ibu. Namanya sahabat saya juga, Mbak Hesti, artis juga ya. Langsung diintimidasi begitu. Dalam rapat kerja di DPR kemarin, Frike Diah Pitaloka juga turut menyinggung aktor Robby Tremonti yang santer disebut-sebut sebagai sosok Bobby dalam memoir yang ditulis Aurel pada bukunya.
Dalam sindirannya, Rieke menyinggung pelaku masih membela diri, bahkan melakukan pengancaman. Karena hal itu pula, Rieke mendorong kasus child grooming dapat diusut dan pelaku dijerat pasal berlapis. Probi sendiri membantah semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya, terutama Aurel. Selain itu, Probi juga meminta Aurel mengungkap siapa sosok Bobby yang sebenarnya. Seperti diketahui, jika Robi pernah menjalin hubungan pernikahan dengan Aurel sebelum resmi bercerai. Oleh karena itu, berpijakan di negara hukum, ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Waktu itu saya inisiator, tapi bisa gol itu karena ketuanya adalah Mas Willy saat itu di Balik. Terima kasih Mas Willy. Dan kemudian juga ada undang-undang ITE di sana, kemudian ada undang-undang di KUHP, bahkan di KUHP baru begitu juga diatur persoalan ini bahwa bisa ada hukuman berlapis. Mungkin nanti kita buka ruang diskusi dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan secara khusus tentang child grooming dan libatkanlah kami begitu. Sehingga kami juga bisa melakukan edukasi kepada publik. Saya mohon dukungannya agar kita mengangkat isu child grooming ini yang berani dibuka oleh Aurelie Moremans dan kita tinggal melanjutkan perjuangannya. Jangan dibiarkan kemudian yang terindikasi pelaku itu berkoar-koar. Saya kira kalau perlu Komnas Perempuan panggil dong, atau kalau boleh dipanggil ke sini ya, karena menurut saya dia campaign soal child grooming. Kalau seperti ini caranya, normalisasi terhadap kekerasan seksual atas nama pernikahan berbasis keyakinan agama dan seterusnya. Nah, ini masa depan anak-anak kita, saya kira. Tapi mari kita buktikan KUHP baru ini punya taji bersama Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi 13. Beri sanksi yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Bisa mikir, wajar saya merasa sakit hati, sangat wajar menurut saya. Hesti tahu orangnya, pernah syuting bareng dan kenal. Dan menvalidasi aku sungguh berharap dia tidak pernah lagi diberi panggung kerja. Yang saya mau tanyakan, kok ada yang merasa? Berarti kok dibalik, kalau misalkan saya bertatap muka, Aurelie, kamu ngomongin saya ya? Ih, kok kamu ngerasa? Berarti apa? Bukan, oh sorry, berarti Bobby-nya siapa dong? Kalau Aurelie tidak bisa membuktikan ke publik dengan sindirannya, dengan nama samaran itu Bobby, itu siapa? Di Google, di status apapun, di sosial media, di portal manapun, siapa Bobby ini? Buku ini tentang kisah nyata atau bukan? Buku memoir Aurel Broken String sukses menggemparkan publik, mendapatkan banyak tanggapan, tidak terkecuali psikolog Mintarsih. Dalam pandangannya, publik perlu mendukung Aurel yang sudah bertahun-tahun memendam peristiwa pahit yang dialaminya, bahkan saat masih remaja. Namun, yang juga tak kalah menyedihkannya, Aurel tidak hanya diperlakukan buruk oleh lelaki yang seharusnya melindunginya, tetapi juga dikhianati oleh sahabatnya Kelly. Belakangan, nama Kelly ramai dikaitkan dengan aktris cantik Nikita Willy. Aurel sendiri belum mengungkap siapa sosok Kelly sebenarnya yang sudah mengkhianati Kelly dengan berpihak pada Bobby. Dan, seperti apa psikolog Mintarsih memandang masa lalu Aurel yang dikelilingi orang-orang jahat? Kita bayangkan, kalau seseorang membongkar suatu kejahatan, tetap ada rasa takut. Tinggal rasa takutnya seberapa jauh, dan dia tetap bertekad untuk membongkar dengan segala risikonya sampai berapa jauh juga. Sebenarnya itu apa kan gimana? Suatu tanda keraguan-raguan. Bukan berarti dia tidak mau sama sekali untuk diketahui. Dia juga ingin diketahui. Cuma ada keraguan-raguan. Dan di sini dia tetap tidak menutupi sepenuhnya. Lebih baik ikuti karena
Aurel juga sudah cukup lama menderita. Maka Aurel mau bagaimana? Apakah dia mau penderitaan itu dia tuntaskan, dia puaskan sehingga orang juga tahu? Apakah dia mau, oh suaminya yang telah berbuat jahat, demikian jahat, mendapatkan hukuman yang setimpal? Itu semua Aurel lah yang lebih menentukan. Tapi sebaiknya sahabat-sahabat Aurel jangan justru menjatuhkan dirinya, jangan menjurumuskan Aurel, tapi belalah kebenaran. Jadi kita sekarang pada saat ini kita perlu lebih banyak orang yang membela kebenaran daripada orang yang membiarkan penjurumusan hal yang negatif. Di sini kita melihat bahwa masyarakat, baik itu kawan ataupun lawan, kita belum tentu bahwa seorang sahabat akhirnya akan merahasiakan atau mendukung kita. Jadi sangat disayangkan bahwa di sini pada saat Aurel ada seorang sahabat. Sahabat itu sesama selebritis, dan sahabat itu justru bukannya membela dan merahasiakan bahwa Aurel itu ya sudah ngumpet lah istilahnya. Kok malah diberikan identitasnya? Jadi seolah-olah ini loh, awas loh, kamu mau dibongkar, jadi kamu bertindak sebelumnya. Jadi ini lebih masalah moral dari MB yang dikabarkan sebagai sahabat yang memberikan semua identitas dari Aurel. Jelas perbuatan itu akhirnya dibongkar. Tapi masalahnya adalah sahabatnya. Mestinya kita kalau kita mempunyai sahabat, jangan kita menjerumuskan sahabat itu kan. Jangan kita justru memihak pada orang yang jahat. Kalau misalnya kita membongkar, artinya kita kan menjerumuskan di sahabat kita supaya jangan melanjutkan hal-hal yang merupakan hak dia. Itu kan hak dia, mau lapor mau apa. Kalau itu kebenaran, kenapa tidak boleh lapor? Sekarang kita lihat hak dari Aurel. Haknya jelas hak untuk mengungkap, dia boleh mengungkap. Sekarang kita lihat dari segi pendidikan terhadap masyarakat. Itu kan buku itu bisa kita anggap juga sebagai pendidikan terhadap masyarakat, supaya orang lain yang mengalami hal yang sama juga bisa mengatasi dengan lebih cepat. Lalu kita juga ya sekaligus merupakan pelajaran bagi seorang sahabat yang justru bukan membela kita atau netral, tapi malah menjerumuskan kita. Itu juga suatu pelajaran kembali, karena dari setiap buku kita ada pelajaran yang bisa kita pelajari. Buku memuar Broken Strings yang ditulis Aurel menjadi ramai santer dikabarkan jika sosok Bobby ialah Robby. Terlebih saat Aurel buka suara jika pernikahannya dahulu dengan Robby tidak sah. Menanggapi pernyataan Aurel, Robby turut angkat bicara dengan membeberkan bukti-bukti pernikahannya dahulu dengan Aurel yang dilakukannya dengan hikmat di bawah bimbingan pemimpin keagamaan yang diakininya. Lantas, apa Tata Romo Stefanus Rahmat menilai pernikahan Aurel dan Robby yang kini saling bantah terkait sah atau tidaknya pernikahannya dahulu? Prinsip perkawinan Katolik itu monogam, artinya satu suami satu istri. Bahkan itu diatur dalam kanonnya, itu detail. Lalu yang kedua itu tak terceraikan, tidak boleh cerai ya. Perkawinan yang sah dikatakan ya tidak dapat dibatalkan atau diceraikan. Bahkan itu diatur dalam kanon. Dan saya kira dalam kitab suci juga itu diatur ya, dalam Injil Matius bab 19 ayat 6 ya. Perkawinan adalah satu ikatan yang tidak dapat diceraikan. Ya, itu terkait prinsip. Ya. Saya kira itu ada itu. Bahkan ya prosesnya itu dari level bawah biasanya. Ya. Kalau yang di Katolik itu kan prosesnya itu panjang ya. Pertama itu diproses di lingkungan di mana dia tinggal. Ya. Biasanya kan yang mengurus itu kan pengantin
perempuan ya. Ya. Oke, lingkungan di mana dia tinggal, lalu nanti dari lingkungan itu yang disebut komunitas basis gereja nih, itu diproses itu tentang misalnya nanti anak dari satu keluarga itu akan melangsungkan pernikahan ya. Proses pencatatan seperti itu lalu dilapor ke gereja ya. Ke gereja di paroki maksudnya ya. Lalu tahapan-tahapan selanjutnya itu dimulai ya. Kapan itu mereka mulai melakukan kursus persiapan perkawinan ya. Itu kalau di sebagian tempat disebut KPP, kursus persiapan perkawinan, tapi kalau di Jakarta ini disebut MRT, kursus membangun rumah tangga Katolik ya, MRT namanya. Lalu selain itu ada yang disebut penyelidikan kanonik sebelum pernikahan, dan di situ dibicarakan semua ya tentang nanti yang menyelidiki itu adalah pastor parokinya, romo yang nanti melangsungkan pemberkatan pernikahan itu. Itu ditanya banyak hal, mulai dari segi pengetahuan, tanya tentang apa yang kamu tahu tentang perkawinan, ditanya. Kan prinsipnya orang mau masuk dalam suatu bentuk kehidupan paling kurang dia tahu kan, dia tahu dan mau. Pertanyaan dua itu, apakah kamu tahu dan mau? Kalau sudah tahu, apakah kamu mau? Kan seperti itu. Tidak mungkin orang mau masuk dalam suatu bentuk perkawinan tanpa dia ketahui dan juga tanpa ada keinginan. Lalu apa tujuan kamu menikah itu ditanya semua. Sampai pada akhirnya nanti baru mereka putuskan kapan akan melangsungkan pernikahan. Dan sebelum perayaan pernikahan sendiri dibacakan 3 kali. Dengan pertanyaan diumumkan. Yang sama. Enggak, diumumkan. Diumumkan. Mereka sudah mau menikah tanggal sekian. Warta jemaat 3 lagi hari ya. 3 minggu sebelum itu, setiap hari Minggu itu diumumkan kepada semua umat. Ya. Kalau ada yang mengetahui tentang pasangan ini, tolong sampaikan ke paroki. Sehingga prosedur itu sebenarnya sangat membantu untuk supaya perayaan pernikahan itu memang sah dan juga diketahui oleh banyak orang. Oke, tadi Romo sempat bilang juga ke Romo, pastor butuh waktu 1 hari untuk menggali kayak apakah kamu mau dan tahu. Nah, itu memang ditanyakan kepada ditanya itu berbarengan dengan calon pengantin atau satu-satu Romo? Dua-duanya. Dua-duanya kan hadir. Di situ ada keterbukaan. Iya. Pokoknya semua apa yang mereka alami itu memang harus ada keterbukaan. Ditanya semua. Terkait juga soal apakah memang mereka ini menikah murni dalam keadaan yang masih murni atau tidak. Itu nanti. Itu kan terkait dengan pelaksanaan perkawinan nanti. Ada orang yang menikah menggunakan gaun yang tutup semua muka, dan ada yang tidak. Itu ada artinya. Artinya apa, Rom? Kalau yang masih menggunakan ini namanya? Iya, tudung lah ya. Tudung, tutup semua. Itu berarti dia masih murni. Dia masih murni. Belum maksudnya mereka hidup sebagai suami istri. Itu ada simbolnya. Tapi belum hidup sebagai suami istri, bagaimana, Rom? Belum melakukan hubungan sebagai suami istri. Seperti ini Romo ya? Iya, ini. Kalau masih tertutup itu berarti itu masih dua-duanya itu masih virgin. Dalam gereja Katolik itu sebenarnya tidak ada namanya perceraian. Seperti yang saya katakan tadi itu kan di prinsip tadi, monogam dan tak terceraikan. Yang ada itu adalah pembatalan. Kalau pembatalan pernikahan itu berarti ada sesuatu yang menghalangi sebelum pernikahan itu berlangsung. Maka proses perkawinan itu dikatakan invalid, tidak sah karena halangan-halangannya itu ya. Apa yang disebut itu halangan menikah ya. Seperti kurangnya umur ya. Saya tidak tahu di kasus itu seperti apa. Umurnya itu belum mencapai, itu kan halangan menikah. Ya, saya kira di setiap ini kan ditentukan, bahkan negara pun menentukan itu ya. Lalu impotensi itu juga halangan ya. Lalu adanya ikatan perkawinan terdahulu belum dibereskan. Kalau dalam gereja Katolik, kalau masih ada ikatan dengan perkawinan terdahulu itu termasuk halangan dan belum diproses misalnya. Lalu atau juga disparitas kultus, beda agama, beda gereja, itu halangan. Tapi dalam gereja Katolik itu orang yang melangsungkan pernikahan karena disparitas kultus atau beda agama ini ya baru bisa melangsungkan perkawinan kalau ada
dispensasi dari uskup. Uskup yang memberikan dispensasi. Yang terpenting, sekali lagi kuncinya di sini. Kedua belah pihak itu, entah dia dari agama lain atau agama lain, sepakat untuk melangsungkan pernikahan dalam gereja Katolik. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.